Konspirasi sejarah untuk menjarah. Perhatian, Sriwijaya, itu bukan di Palembang dan ini bukan pusat Buddhism di masa lalu. Publikasi Sriwijaya ada di Palembang adalah di antara salah satu kerja konspirasi global yang ingin mengeruk kekayaan berupa emas di Gunung Talamau, Ophir, di sekitar lokasi pernah berdiri Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Sriwijaya, agar terbebas dari peraturan menambang di area cagar sejarah budaya. Simak ini. Palembang bukan pusat Buddhism masa lalu. Ini adalah salah satu tempat singgah para leluhur kita yang menganut ajaran Dharma yang dianut para Brahmana atau resi jauh sebelum Veda dituliskan di India dan belum terlahir tiga ajaran Buddha, Jaina dan Hindu. Salah satunya yang tercatat adalah Dapunta Hyang. Pada abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 tahun Saka. Dapunta Hyang, dari Kadatuan, Sriwijaya melakukan marlapas, bukan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hal ini juga dilakukan oleh Maharesi, Marhandeya, ke Jawa dan Bali, disinilah Dharma tersimpan sempurna. Marlapas adalah perjalanan suci, Sidayatra, membawa Dharma, yaitu Dharmik original, ini bukan Buddhism India. Dapunta Hyang, melakukan perjalanan suci, Sidayatra, membawa Dharmik original, bersama 2.213 orang master wisudawan dari Universitas Dharmapala bersama putra sulungnya, Sang Hyang Datu Kampala. Berhenti di Gunung Tua membina umat dan memperluas candi terus ke arah menuju Aceh. Dapunta Hyang, di Pulau Punjung Sungai Bono ditinggal putranya bernama Dharma Raya, membina dan membangun Candi Pulau Punjung dan Padang Lawas yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan Dharmasraya. Ke arah timur dan utara singgah di Teluk Kuantan membina umat bersama putra keduanya, Sang Hyang Datu Maharaja Bujang. Dan memperluas candi di puncak bukit, Bosau, di perbukitan Bosau terus bergerak ke arah timur selatan Tenggara Oku, Sungai Musi, Siguntang-Guntang, Gunung Hijau, Kedukan Bukit, Muara, Kuala Tungkal. Dapunta Hyang, meninggalkan putrinya, Sang Hyang Dewi Putih Minang Masak, yang di kemudian hari menjadi kerajaan Kesultanan Sriwijayanasa, yang dipimpin Kri Janayasa. Pusat pemerintahan, Kadatuan, berada di Bukit Katangka, wilayah kotanya dari daerah yang bernama Batu Basurek. Ditandai dengan Koto, yang memakai angka area dalam seluas radius 75 km hingga terluar 200 km. Kota suci, yang di dalamnya terdapat Candi Tuo, dikelilingi oleh tanggul tanah di bagian sisinya adalah Sungai Kampar sebagai sarana transportasi dilengkapi dermaga. Area pusat, Kadatuan, saat ini nyaris tenggelam oleh waduk PLTA. Waduk atau kolam air buatan yang besar adalah hasil dari menenggelamkan wilayah atau daerah tersebut. Jadi tidak tepat jika area ini disebut danau. Publikasi kata danau akan membuat generasi setelahnya buta akan apa yang ada di bawah air, karena dianggap alami. Disinilah awal, Dharmik original, tempat yang didatangi peziarah Tiongkok dari Fahuan abad 4 sampai Atisa di Pamkara dari Tibet belajar dan membawa pulang ajaran leluhur kita. Bukan membawa Buddhism dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Kedatuan yang memakai sistem, materenial, matriarkat, garis ibu sebagai jalur penerus disebut nama ibu, Bundo, Si Ompu, dalam tatanan adat terekam pada Si Ompu. Hulu Balang, Panglima, Cerdik Pandai, Malim, Penasehat. Malim atau para Malim adalah para penasehat Si Ompu atau Bunda Dewi sebagai pucuk alam Pamuncak. Bundo Kanduang anak perempuan tertua dan yang ditinggikan Bundo Kanduong Tuan Gadih dan anak perempuan yang bungsu, suaminya, inilah yang kemudian menjadi Datuok. Wilayah yang mempunyai 1000 Datuok, menciptakan kedamaian atau kejayaan di kemudian hari terpublikasi menjadi Saibujayo, atau Sibujayo, lalu Sriwijaya, dalam bahasa Sanskerta menjadi Sriwijaya. Malim atau para Malim atau tersingkat dan terpublikasi menjadi Parmalim, di Tapanuli ada Batara Guru Maharesi bernama Nauli. Kata tapa adalah asal dari bertapa, beliau putra dari ibu, Si Ompu yang berada di pusat Kadatuan bernama Om Padmadewi, atau Partiwi, di Candikan kini bernama Candi Portibi. Dari 7 generasi setelahnya inilah baru terbentuk marga. Sebutan sebelum Islam disebut Malim, adalah penasehat, mereka berpencar di beberapa daerah yang disebut para Malim. Malim, para Malim atau tersingkat dan terpublikasi menjadi Parmalim, adalah para penasehat di Kadatuan di masa pra-Sriwijaya antara lain Malim Budi Simarlombu,
Di perbukitan Simarlombu sudut timur Sumatera Utara dekat Sumatera Barat terdapat Telaga Biru. Disinilah tinggal Batara Guru, Brahman, Resi, Malimbu. Malim Leman, di lokasi Gunung Tua, Padang Lawas generasinya, Maboru, di Marga Hasibuan. Malim Deman, di Pekan Tua Pekanbaru. Malim Bandaro, Sang Hyang Prabu Datuok Bandowo, di Maek. Malim Bunda Ratu Putih, di Setuju Banda dalam Luwak 50 si bungsu. Malim Saidi di Batang Kapur. Malim Tintin atau Malim Bongsu. Malim Putih di Pagaruyung, Pariangan di generasi ketujuh dari inilah terlahir Kesultanan, Pagaruyung. Malim, Bongsu, dan Panglimo Kompo, dari Fatsa Vanua kerajaan yang berada di gerbang utara kota suci inilah mereka berdua mengantarkan dan diberi wilayah oleh Kadatuan Srivijaya, di daerah Pariangan, yang kemudian hari menjadi Pagaruyuang. Mongtakui, sebutannya, di masa sebelum Islam dan di masa Srivijaya disebut Muotakui, setelah era kolonialis berubah menjadi Candi Muara Takus. Di area situs Candi Muara Takus, ada 3 bangunan yang terbesar kini disebut Candi Tua. Inilah bukti situs tertua penanda pernah ada peradaban maju sebelum disebut dengan Srivijaya, dari Wangsa, Shailendra, penggagas situs-situs di Nusantara juga, Nalada, di India. Candi Tua, adalah bangunan awal di area ini, Mahligai Stupa, atau bangunan yang berbentuk menara juga, Candi Bungsu, dibangun di generasi selanjutnya di area wilayah Kedatuan yang memakai sistem materenial, matriarkat, garis ibu sebagai jalur penerusnya. Bentuk Candi Tuo, yang terlihat seperti sekarang adalah bentuk setelah 5 kali penambahan bata merah dari 5 generasi yang merawatnya pasca bencana besar. 1300 cm, Candi Tuo, berbentuk seperti piramida dengan susunan batu keras sebesar-besar lemari baju, ketinggiannya sama dengan saat ini, dilapisi bata merah pertama kali pada tahun di masa Sefarnakerta, atau Pamandari, Sefarnatvipa. 900-800 cm, Candi Tuo, di masa Sang Hyang Datuok Sefarna, dilapisi bata merah kedua. 610 cm 520 cm, Candi Tuo, di masa Sufarnatvipa Dharmakirti, dengan ketinggian tetap, bagian atas atau kepala stupa saja yang diselimuti bata merah. 520 cm, Candi Tuo, di akhir era Dharmakirti, dilakukan pelapisan bata merah ketiga. 458 m, Candi Tuo, dilakukan pelapisan bata merah keempat, di era nama Srivijaya, disebut-sebut dan dikenal oleh pihak luar Kadatuan dan dunia. 640 m, Candi Tuo, dilakukan pelapisan bata merah kelima, pembalutan ini dari podium lantai 2 sampai dengan 14 meter ke dalam tanah. 1025 m, Rajendra Kola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini, membantai 17 utusan para Datuok, membakar dan menimbun jenazah di atas pelatar berlantai bata merah, Candi Tuo. Kini masih terlihat berupa gundukan tanah kini disalah tafsirkan sebagai tempat kremasi. 1984 m, pemugaran, Candi Tuo, berhasil mempertahankan keaslian bata merah 40% yang dominan masih ada di bagian sudut bawah dengan ciri ditumbuhi lumut. Di kawasan gerbang utara kota suci sekitar Aliantan, kata ini perpaduan dari kata Arya dan Tantra. Area ini adalah area pembelajaran tingkat tinggi ajaran, Dharmik, ditandai dengan masih tersisanya goa-goa dengan nama Resi, Master, Datu, nama Datu yang terkenal di antaranya. Datu Nago, Datu Garudo, Datu Baruok Godang, Datu Antu Bokoh, Datu Antu Bakar, kera berekor pendek, Datu Antu Bakar, kera berekor panjang, Datu Amun Tungga, Datu Amun, anaknya Amun Tungga. Mereka adalah manusia yang karena kesaktiannya dapat merubah diri seperti yang diingininya untuk menjalankan tugas menjaga pintu gerbang utara kota suci. Pintu masuk melewati area ganas Jalan Bukit, Timbun Tulang, yang area dasarnya dipenuhi dengan tulang belulang manusia, di Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Srivijaya. Di daerah Aliantan seorang datu yang sakti memiliki keilmuan tingkat tinggi yang bernama Sang Hyang Datu Amuntunggo. Dipanggil Datu Mun, masyarakat setempat menyebut singkat dengan Tukmun. Kadang disebut juga Datu Kapalo Anjiang, di masa ekspansi terdahulu. Datu ini sampai ke Timur Tengah yang dikenal sebagai Amun-Ra, datu yang berasal dari Tanah Pun. Tanah Pun adalah tempat lokasi dinasti Ra, Surya adalah Pulau Sefarnatvipa Nusantara, Indonesia terdahulu. Datu Amun, berputra Amun Tungga,
berlokasi di Bukit Keramat, ditandai dengan batu besar yang saat ini sudah tumbang dan terkubur tanah. Datu Amun Tungga atau masyarakat dahulu sebut Tuk Amun. Lokasi saat ini berada di sekitar jalan arah dekat jembatan yang disebut dengan Jembatan Batu Anjiang, adalah julukan populer dari ayahnya, Datu Kapalo Anjiang, yang disembah Firaun. Dharmik original, berawal bersumber dan dipelajari dari Kadatuan Srivijaya di Sefarnatvipa tergambar di Fuana Cakapala, kini terpublikasi bernama Borobudur. Dharmik original, hingga kini masih tersimpan sempurna di Bali. Di masa terdahulu di bawah kaum Saka menyebar mewarnai India melahirkan 3 ajaran di sana. Publikasi Srivijaya ada di Palembang adalah di antara salah satu kerja konspirasi global yang ingin mengeruk kekayaan berupa emas di Gunung Talamau, Ophir. Mengeruk emas di bawah tanah di lokasi pernah berdiri Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Srivijaya, agar terbebas dari peraturan menambang di area cagar sejarah budaya. By Santosaba.